Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Dr. Ayu. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas antibiotik. Lebih ke ngobrol sih sebenarnya, karena sepengalaman saya di tempat praktek selama ini, banyak banget masyarakat yang masih belum sadar bahwa antibiotik itu sebenarnya bukan obat yang bisa sembarangan dibeli dan sembarangan dipakai tanpa yang namanya resep dokter atau pengawasan dokter. Jadi kalau kalian merupakan salah satu orang yang masih belum tahu informasi ini, jangan di skip videonya. Nah, yang pertama yang benar-benar realita sering banget terjadi itu adalah pasien panas hari pertama atau hari kedua datang ke tempat praktek dengan kata-kata, "Dokter, saya sudah minum antibiotik sejak kemarin, kok saya belum sehat ya?" Terus saya cuma bisa menghela nafas, karena seperti yang kalian harus tahu, antibiotik itu bukan obat yang bisa sembarangan kalian pakai tanpa pengawasan, tanpa resep, dan tanpa pemeriksaan. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah obat yang berguna untuk membunuh atau menghilangkan infeksi yang diakibatkan oleh bakteri. Jadi kalau kalian panas itu kan semuanya tanda gitu ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di tubuh kalian. Nah, yang terjadi itu bisa infeksi virus, bakteri, protozoa, atau yang lainnya. Belum tentu semua panas yang timbul di badan kalian itu adalah panas akibat bakteri. Jadi, nggak semua panas, batuk, pilek itu perlu antibiotik. Nah, jadi karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak semua sakit ringan itu harus mendapatkan antibiotik supaya bisa sembuh. Nah, yang pertama, pasti harus periksa dulu kan ke dokter. Kenapa sih ini sakitnya? Nah, pasti nanti pasien itu diperiksa secara umum sama dokter. Apa sih sebenarnya penyebabnya pasien ini demam atau batuk atau pilek? Itu bisa biasanya berdasarkan keilmuan akan terlihat dari pemeriksaan fisik. Nah, kalau pasien mengeluh panas, ternyata kita periksa ada radang di tonsilnya, ada radang atau infeksi di telinga, atau ada radang atau pilek yang memang jenis pileknya itu memerlukan antibiotik, seperti itu. Nah, itu baru tepat penggunaan antibiotik. Nah, kalau misalnya kalian baru pilek, terus jenis pileknya belum spesifik, demamnya belum terlalu tinggi, atau gejalanya belum spesifik, itu menurut saya belum perlu pakai antibiotik, apalagi tanpa konsultasi dengan dokter, karena bisa jadi sakit kalian itu disebabkan oleh virus atau yang lainnya, seperti itu. Nah, selain itu kalian juga perlu tahu kalau di tubuh kita memang ada bakteri normal yang kita sebut dengan flora normal. Mungkin kalian beberapa ada yang dulu kelasnya IPA, jadi tahu mungkin mengenai flora normal di tubuh kita. Jadi memang ada bakteri-bakteri baik yang tinggal di tubuh kita untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk menjaga segala sistem yang ada di tubuh, sehingga memang mereka membantu untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Nah, kalau misalkan kita tidak ada infeksi bakteri, kan takutnya nanti flora normal itu yang akan jadi dilemahkan atau jadi mati. Nah, nanti di situ kesempatannya malah membuat kalian sakit. Jadi karena flora normalnya udah tidak ada, yang lain yang masuk, antara jamur, protozoa, parasit, semuanya bisa masuk kalau flora normal kalian tidak berfungsi dengan baik. Nah, kenapa kalian perlu banget konsultasi sama dokter untuk minum antibiotik? Karena itu tadi saya bilang, kenapa sih harus minum antibiotik padahal belum tentu itu tuh infeksi bakteri. Bisa saja infeksi virus, bisa saja protozoa, parasit. Kadang tuh saya bingung datang pasien kayak apapun sakitnya sudah minum antibiotik. Jadi kayak kadang kasihan gitu, belum tentu perlu antibiotik tapi sudah minum antibiotik. Karena kenapa? Kalau kalian belum perlu minum antibiotik terus udah minum, efek sampingnya apa? Tentu ada kan, semua obat itu pasti ada efek sampingnya ya. Yang pertama yang mungkin kalian alami kalau misalkan tidak konsultasi dulu dengan dokter, ada riwayat alergi. Mungkin jadi kalau misalkan kalian pertama kali coba terus jadi ada timbul reaksi alergi seperti itu. Nah, yang kedua, ada jenis-jenis antibiotik yang memang ditujukan untuk suatu penyakit tertentu. Misalnya diare, atau batuk pilek, atau malah infeksi saluran kencing. Itu semuanya jenis antibiotiknya berbeda, atau mungkin beberapa ada yang boleh dipergunakan dan beberapa ada yang tidak boleh. Itu penting banget karena ada gejala yang bisa diperburuk oleh antibiotik itu sendiri. Jadi bukan tidak sembuh, tapi pemilihan antibiotiknya kurang tepat. Itu di sana kalian harus konsultasi dengan dokter. Kemudian durasi penggunaan antibiotik juga perlu dikonsultasikan dengan dokter. Karena apa? Kalian harus tahu kalau kita lihat obat pasti isinya 10 tablet. Itu kenapa diisi 10 tablet, atau misalnya beberapa mungkin ada 4 tablet dan ada dosisnya. Kenapa seperti itu? Itu adalah jumlah minimal yang diperlukan oleh tubuh untuk menjadi sembuh atau lebih baik
Jadi setelah habis obat tersebut dilihat lagi perkembangannya, apakah membaik atau tidak. Apakah dia malah memburuk, ternyata tidak cocok, seperti itu. Jadi di sana perannya dokter, apakah antibiotiknya sudah tepat, apakah durasinya sudah tepat, kemudian dosisnya sudah tepat. Nah, sering banget nih terjadi di masyarakat. Saya udah minum 2 tablet, tapi kok belum mendingan? Ya, kalaupun benar sakitnya betul perlu antibiotik, tapi kalian baru minum 2 tablet, ya belum bekerja obatnya. Jadi harus sabar. Kenapa dikasih 10 tablet? Karena setelah 10 tablet kita lihat reaksinya seperti apa di tubuh. Nah, kalau kalian dilihat oleh dokter, anggap saja nih tonsilitis, kalian minum 10 tablet antibiotik, kalian merasa belum sembuh, tapi dari pemeriksaan ternyata ada perbaikan dari warna mukosa di tonsilnya, terus radang di faringnya sudah menghilang. Nah, itu berarti kan bukannya belum sembuh, hanya sudah membaik, tapi mungkin gejalanya belum dirasakan membaik. Itu juga. Dan yang paling penting kalian harus tahu adalah kalian tidak boleh yang namanya meminum antibiotik tidak tuntas. Ini sering banget terjadi. Jadi saya itu kemarin sakit pilek batuk, kemudian saya minum 2 tablet, saya enakan, terus saya berhenti, dok. Terus tadi saya coba lagi kayak gitu karena sebelumnya udah pernah, tapi kok sekarang belum sembuh. Ya itu, kenapa? Ada yang dinamakan dengan resisten antibiotik. Kenapa bisa terjadi? Ya seperti itu, karena kita sudah terlalu sering terpapar antibiotik. Jadi bakteri yang masuk ke tubuh itu, misalnya yang diserang oleh antibiotik bagian kulitnya atau bagian sel dalamnya. Nah, bakteri itu sudah terlalu sering terpapar dengan jumlah yang tidak spesifik, tidak bisa membunuh dia. Jadi nanti ketika dia masuk lagi ke tubuh kalian, mereka itu semakin kuat, kulitnya diperkuat, bagian dalamnya diperkuat, jadi tidak bisa mati karena kalian minumnya tidak tuntas. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, apa yang akan terjadi? Kalian tidak bisa lagi minum antibiotik yang sama. Kenapa? Karena tidak akan sembuh. Nanti naik level lagi sampai dengan level antibiotik terbaru atau terkuat gitu. Nah, itu pasti setiap antibiotik yang makin kuat, makin besar pasti yang namanya efek sampingnya, seperti itu. Dan yang pasti kalian harus pikirkan bahwa pasti biayanya lebih mahal karena antibiotik yang terbaru, terkuat itu pasti biayanya lebih tinggi dibandingkan antibiotik yang memang sudah seharusnya digunakan pada kuman yang tersebut tapi malah resisten di tubuh kita. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kalian itu yang pertama jangan pernah minum antibiotik sembarangan dan putus-putus. Jadi sering minum 2 tablet, besoknya sakit lagi 2 tablet lagi, minggu depannya 3 tablet, dan minggu depannya kalau sakit lagi udah nggak bisa pakai antibiotik yang sama. Oke, kita katakan itu memang tidak selalu terjadi, tapi keseringan terjadi, dan misalnya kalaupun tidak terjadi, secara umum akan membuat yang namanya kuman tersebut resisten terhadap obat. Itu harus bijak memilih dan menggunakan antibiotik, dan yang paling penting konsultasi dengan dokter. Jadi, aku harap informasi ini membantu buat teman-teman yang masih sering menggunakan antibiotik atau meminum antibiotik sembarangan atau tanpa resep dokter ataupun tanpa pengawasan dokter supaya lebih teredukasi. Jadi, kenapa saya tertarik membahas topik ini ya karena memang benar-benar sering sekali terjadi. Anggap aja sehari dapat 10 pasien, kayak 2-3 dari 10 itu sudah bilang sudah minum obat atau sudah minum obat dan sudah minum antibiotik. Jadi, anggap aja batuk pilek, sudah minum obat batuk pilek, minum antibiotik, datang lagi ke dokter, saya belum sembuh. Itu adalah informasi penting yang harus diketahui semua orang menurut saya, dan jangan malas-malas untuk tetap mengedukasi diri dan mencari informasi mengenai sesuatu. Semoga informasi ini membantu terutama untuk kalian yang belum tahu sama sekali mengenai hal ini, karena sering banget dalihnya pasien itu bilang, saya kan nggak tahu dok, gitu. Betul, tidak tahu, tapi karena itu kita harus mengedukasi diri kita sendiri, karena sekarang zaman sudah sangat maju, informasi tersedia di semua platform, jadi kita harus menggunakan smartphone kita untuk hal-hal yang positif juga menurut saya. Ini adalah informasi yang sangat dasar yang seharusnya diketahui semua orang. Jadi saya harap info ini berguna, dan kalau kalian merasa info ini berguna, kalian boleh share link di bawah ke teman-teman kalian yang perlu. So yeah, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian memang suka dengan informasi yang saya berikan, boleh kasih likes-nya di bawah dan share. Semoga kita ketemu lagi di video aku selanjutnya.